alladzina kafaru ing ngomong sing kafir il ahzab tegese ing pira-pira pasukan koalisi bihoidihim Allah nolak ing sifat emosine mereka sifat emosi mereka bergemuruh ngalahno wong Islam dikalahno kabeh be Allah akhire lam yana lu khairat tegese ora iso entuk sapa al kafirun utawa al ahzab khairan ing kaapian manane muradahum tegese ora entuk ing karepe al kafirin minal jufri saking menangno bil mukminina kelan pira-pira wa kafawwahul mukminin al-qital wa kafalan nyukupi sapa Allah awal mukminin ing pira-pira mukmin nyukupi al-qitala ing perang Allah nyukupi ketika wong mukmin perang ya asal perangnya mesti bener dirisi kelawan dibantu angin zaman iku wal malaikati lan dibantu lan malaikat Bismillahirrahmanirrahim walamma ra'al mu'minuna al-ahzaba qalu hadza ma wa'adana Allahu wa rasuluhu hadza ma wa'adana Allahu wa rasuluhu wa sadaqa Allahu wa rasuluhu wa ma zadahum illa imanan wa taslima walamma ra'alan sumangsane mirsani sapa al-mu'minuna pira-pira wong mukmin al-ahzab ing pira-pira pasukan koalisi pasukan bersama. Di ahzab jama'i beberapa pasukan wong kafir niku koalisi nglawan Kanjeng Nabi. Minal kufari saya pira-pira wong kafir. Qalu mongko padha dawuh sapa al mukminin. Ketika ngerti musuh malah mereka dawuh hadza ma wa'adana. Hadza utawi iki ketemu musuh iku mah perkara. Hadza utawi iki lah liqaul adu. Ketemu musuh iku mah iku perkara wa'ada kang kita sapa Allah wa rasuluhu lan utusane Allah. Allah janjeni jenenge wani iman wani dicoba. Nanti bila isang dicoba wan nasri lan janji. Wasada kalan mesti bener sapa Allah wa rasuluhu. Bil wa'di ing dalam janji. Wa mazadalan ora nabai ing aku. Apa dalika mengkono-mengkono liqaul awi rupiatul asal ngerti musuh utawa ketemu musuh mereka orang mukmin ketemu musuh orang nambah ila iman kecuali nambah iman tasdikon tegese benerno biwa'dillahi lan jadine Allah wa tasliman lan marang nyerah nderekaken di amri maring keputusan. Pasukan yang enggak imbang sampai yang mukmin damel khodat, damel parit, damel jurang dan musuh ora iso liwat. Bareng baroh nyata musuh benar-benar besar, malah bawa hasil bila iman. Masalah semakin tertarik. Minal mukminina wis setengah sang pira-pira mukmin rijalun di pira-pira wong lanang. Sodaku kang beneri sapa rijal. Orang kuno nuhoni sapa rijal ma ing perkara. Ahadu kang wis tau janjeni sapa rijal Allah ing Allah alih ngatasi. Mereka berkomitmen janjeni minasabati sangat tetep maknane gak mlayu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam serta Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faminhum mongko setengah saking al-mukminun manute wong kodho kang wis nyelesekno sapa man mahbau ing janjine. Sebagian mereka sudah menyelesaikan janjinya, anane mata tegese kabudut sapa man. Auku tilauto den pateni sapa man bisa bilillah ing dalam dalane Allah. Wa minhum lan iku setengah saking al mukminun man ute wong yang tadi kang ngenteni sapa man dalika ing kono-kono nahba. Wong mukmin ana sing wis mati, ana sing ngenteni jatah mati. Dan kebiasa mati. Wa ma badaru lan ora padha genteni sapa mukminun tapi lan genteni tenan. Mereka tidak pernah merubah, tidak pernah mengganti apa yang menjadi komitmen mereka, tidak pernah pelin-pelan fil ahdi dalam janji ning Allah. Wa hum ta'al mukminun dengan sifat nuhoni janji, dengan sifat komitmen ning janji ning Allah. Iku fi khilafi halil munafikin kelan berbedani tingkai atau keadaane pira-pira munafik. Wong mukmin nak niat perang derekno Kanjeng Nabi mesti komitmen. Lihat sia supaya bales sapa Allah as-sadiqin ing pira-pira sing bener iman. Bisit kihim lan kebenerane as-sadiq.
wa yu'adzibalan nyiksa sapa Allah taala al munafiqina ing boro munafik. Tapi Allah nyiksa ya insya alamun kersa sapa Allah. Carane nyiksa piye? Gambaran wong munafik mesti siksa piye? Mesti tersiksa di ayyuni ta. Gambare arep nyata matekno sapa wa taala hum ing al munafiqin ala nifaqi ngatasi sifat kemunafikane munafik. Tapi ana kemungkinan au yatuba utawa maringi tobat sapa Allah alaihi ing ngatasi munafik. Mergo inna wa satamna Allah iku kana ana sapa Allah taala iku ghafurun dat sing akeh nyepurane. Iman maring wong tabak kang tobat sapa men. Rahiman tur akeh welase bihim lan mantan. Warad dalan iso nolak, manane iso nolak iku iso ngecewakno, iso ngekeki kekalahan sapa Allah. Alladzina kafaru ing ngomong sing kafir il ahzab tegese ing pira-pira pasukan koalisi. Bihoidihim Allah nolak ing sifat emosine mereka. Sifat emosi mereka bergemuruh ngalahno wong Islam dikalahno kabeh be Allah. Akhire lam yana lu khairat. Tegese ora iso entuk sapa al kafirun utawa al ahzab khairan ing kaapian. Manane muradahum tegese ora entuk ing karepe al kafirin minal kufri saking menangno bil mukminina kelan pira-pira mukmin. Wa kafawwahul mukminina al-qital. Wa kafalan nyukupi sapa Allah mukminina ing pira-pira mukmin nyukupi al-qitala ing perang. Allah nyukupi ketika wong mukmin perang ya asal perangnya mesti bener. Dirisi kelawan dibantu angin zaman iku wal malaikati lan dibantu lan malaikat. Wa kana lan ana sapa Allah kawiyan dat sing banget kuwate ala ijadima ing atase wujudna perkara yuridu kang ngersakno sapa Allah taala ing azizan tur dat sing menangan ghaliban tegese kang menangno ala amrihi wujudna menang ala amrihi ing atase kabeh perintah Allah kersane Allah. Wa anzala nurono sapa wa taala alladzina ing kang zuharu kang bantu sapa alladzina ing kufar min ahli kitab pisang ahli kitab ai Quraidota tegese Bani Quraidah. Awan nurono min soyasihim saking benteng-bentenge ahli kitab kusunihim tegese benteng-bentenge ahli kitab. Utai lafat khusun jam'u soy-soyat niku jama'i lafat soy-soyat. Wa utai al soy-soyat wa utawi al hisn iku ma perkara yutahassan kang dike benteng apa iki. Pakoda falan numibakno sapa wa ta'ala fi qulubihim dalam atine ahli kitab arubba ing rasa takut. Ail khaufa tegese rasa takut. Farikon ing sebagian taktuluna mateni sira kabeh dhewe saking ahli kitab. Wa hum ta al maktulun al muqatilatu ahli kitab sing melok perang. Ya ahli kitab cek wong kafir secara umum wa ta'sirun lan boyong sira kabeh farikon ing kelompok sing liya minum saking kufar. Sing mbok boyong aidaroria tegese cacire. Jadi sing petarung pasukan kafir sing merangi dipateni, sing ora merangi ditawan. Wa arasalan maresna sapa wa ta'ala kum sira kabeh ardhum ing bumine kufar. Wa diyarohum lan omah-omahe kufar. Wa ambalahum lan dunya-dunyane kufar. Wa ardon lan kowe entuk warisan bumi lam tatau kang urung tau nginjak sira kabeh ha ing arep. Bagi sawise iki saiki untuk warisan. Wa yati al-ardi khaybaru khaybar. Ukhidat dan alap apa Khaybar ba'da Quraidah ta sakwise peristiwa Quraidah. Wa kana lan ana sapa Allah ala kulli shay'in ngatasi saben-saben perkara. Iku qadiran iku zat sing banget kuasane utawa zat sing kuwasa. Iki kula terangaken perang kula niku maca sirahnya Ibnu Ishaq terus kitab spesialis tarikh niku paling terkenal itu jenenge sirahnya sinten Ibnu Ishaq. Terus Ibnu Ishaq niku ngarang sekitar tahun 600 nomor. Boten tahun pokoknya beliau itu seangkatannya dengan Imam Malik. Terus disarai jenenge Ibnu Hisham. Tapi Ibnu Hisham sing ahli sirah boten Ibnu Hisham sing aran Mudilabid. Terus badan itu diperedal-peredal kalian yang kebumen, tapi asli Arab. Jadinya Umar Jabbar gitu. Umar Jabbar. Terus kalau cerita sithik, sampai nak ngaji tarikh jenenge apa khulasah to? Lho yakin karangan iki. Umar Abdul Jabbar. Niku tiyang Mekah, riyen menteri pendidikan.
Pendidikan Mekah. Menteri Pendidikan Mekah tiang itu Sunni. Wonten revolusi Wahabi niku mlajine teng Indonesia. Manggen teng Kebumen. Nah, kula sing ora roh kok katut bahasa ngapak kaya kiyak ora roh. Tapi jelas uripe teng Kebumen. Terus beliau nulis Mabadi Fiqhiyah jilid 1, jilid 2 yang tentang apa? Oke, terus ngarang tarikh Khulasan Nurul Yakin jilid 1, jilid 2. Dan itu indukan kitab tarikh, itu jenenge kitab Sirahnya Ibnu Ishaq. Gitu? Sirahnya Ibnu Ishaq. Terus era-era 300 sampai 400 tahun kemudian disarai kalian Ibnu Hisham. Tapi buatan Ibnu Hisham yang ada kitab Milabid. Niku nak sampean maca tarikh niku, tarikhnya Ibnu Ishaq. Niku maca Quran niku koyok kowe iku aktor sejarah. Entah saking keramatnya yang ngarang tak gimana itu. Kalau nulis itu luar biasa jenis itu. Ibnu Ishaq. Itu rivalnya Imam Malik dalam keulamaan. Di situ nekuni ahli hadis, di situ nekuni ahli sirah. Kalau cerita sedikit tentang beberapa contoh yang diceritakan Ibnu Ishaq dalam perang Khandaq. Mimpin wong pancen angel tenan. Jadi kalau nabi itu kan nubuah. Nubuah itu melihat hidup ya biasa, mati ya biasa. Karena ketika kita hidup ya biadillah, ketika kita mati juga biadillah. Hidup ya di tangan Allah, kita tidak bisa ngelola roh kita, nyawa kita. Mati ya di tangan Allah, jadi ya biasa saja. Kayak misalnya darah iso urip pun nak ngirup oksigen. Terus kowe kayak janggal nak wong kuburan iso urip. Nah cara wong sing parek pangeran iku eskal ngono iku ya janggal wae. Lemah iso maca tasbih, watu iso maca tasbih, wit iso maca tasbih. Bedane apa kayak lemah mbek sampean? Bedane nak lemah iso bodoni iso bodoni. Tidak seperti itu. Di mata Allah itu sama saja. Kalau bolak-balik ngaji tentang dikit cerita, oke nak kepengen jadi wali, para pengira. Ya bayang nopo itu jadi Nabi Adam. Umpama kayak jadi Nabi Adam kan roh tenan, aku itu songkol lemah. Berarti lemah juga punya potensi jadi manusia. Karena Adam yang bisa berpikir ternyata materinya dari sehingga zaman Nabi Adam gak janggal ketika didhawuhi lemah maca tasbih, wit maca tasbih. Karena menurut dia ya seperti itu. Selama kita sekian generasi, mungkin jutaan tahun atau ratusan tahun atau ribuan tahun, terus kita tahu-tahu berpikir, nah lemah uradi akal kita punya. Padahal itu nggak nyata. Hakikatnya lemah ya di akal, itu ya di akal karena nanti lemah-lemah ini juga nanti jadi saksi kita di akhirat. Kalau kita saya ini lemah yang juga sujud udah jadi saksi, bisa mikir apa bisa mikir. Kalau mau lemah iso mikir apa jadi seksi atau itu merah. Tenang, itu tahu sujud ning kono ndak tahu. Jadi tahu maksiat ning bumi ndak tahu. Tahu saja ndak mau ditanya. Makanya iman itu harus dipandu ulama, karena kalau menurut ulama tempat yang kamu pakai tempat yang kamu pakai maksiat juga nanti saksi kamu. Buat ini balik malih tenggene angin. Karena lemah angin, matahari, semua itu dia juga. Sehingga pangeran gampang saja tarik udah no angin, angin, gue juga kan bunga no pasukan orang. Sekarang angin tuh nerima kitab tuh punya akal apa enggak? Ya, untuk ulama gitu. Karena ketika Allah sumastawa ila sama iya, mohon fakolalaha walil ardi ya tauhan kolata Adaina, ketika Allah merampungkan semua ciptaannya, Allah bilang ke langit dan bumi, kamu harus taat ke saya, baik secara baik-baik atau dipaksa. Dari bumi ke langit, terus kira-kira antara ngara iso, Adaina, toy ini. Sekaruan nurut, mesti orang nurut lah yang mesti kalah, kata menisan nurut, orang nurut lah yang mesti. Sehingga ciri khas para wali itu adalah bisa dialog dengan barang-barang yang mati. Kayak lemah, kayak pohon, kayak sehingga Rasulullah nanti ngedikan gini, saya masih ingat
batu di Mekah yang uluk salam ke saya ketika awal-awal saya jadi nabi. Jadi nabi pertama jadi nabi pulang dari Gua Hira itu beberapa batu dan pohon itu uluk salam. Terus lagi ya selamat Anda jadi nabi baru. Ya kira-kira seperti itu nabi masih. Nah, kalau orang sekarang enggak. Orang sekarang itu kesuwen bodoh, kesuwen materialistik, kesuwen terdikte oleh yang di depannya. Seakan-akan kita saja yang punya akal, kita saja yang hebat, kita saja yang menentukan segalanya. Lupa kalau bumi itu ya mangkel sama kita karena kita sering maksiat. Lupa kalau alam ini merespon kita secara buruk karena kita sering maksiat. Resikonya adalah kalau sampai cara iman begini terus, nanti kamu itu enggak iman sama kudratullah. Padahal di Quran jelas ada ayat begini, ketika orang-orang fasik itu meninggal, orang-orang kafir meninggal, istilahnya Quran apa? Fama bakat alaihi sama wal ardu wa makan itu kematian yang tidak ditangisi langit dan tidak ditangisi oleh bumi. Jadi ini silsilah pikiran para ulama yang benar-benar warasatul anbiya. Jadi semua alam ini berpikir sehingga ketika wong iku mati kok ning donyane ra ono gunane fasik tok nangis juga simpati langit. Mati karepmu urip yo karep jenenge fama bakat alaihi sama wal ardu wa ma kanu mundzirin. Ini kematian yang tidak ditangisi langit juga tidak ditangisi nopo. Kone ngrungokno ta. Nanti sampean akan paham perang Khandaq setelah penjelasan. Singkat cerita karena Salman Al-Farisi apapun hebatnya adalah manusia, terus dia bilang gini, ya Rasulullah, kita ini orang Persia. Kalau perang musuh yang nggak bisa ditandingi, kita bikin Khandaq. Semacam parit yang ukurannya kuda terbaik nggak bisa menculot, panah tercepat nggak bisa ngelangkai. Kira-kira sudah lemah lah tekanannya. Bikinlah Khandaq. Dan Nabi karena beliau dikuatkan oleh alam tadi, oleh langit, oleh bumi, oleh angin, Nabi itu gak mikir. Makanya Nabi itu umi ora iso mikir, ya ora kersa mikir. Tapi Nabi menghormati pendapat. Monggo makome sahabat di pendapat cerdas gitu ya enggak apa-apa kata Nabi, enggak apa-apa bikin Khandaq. Setelah bikin Khandaq, wong kafir dikepung 26 hari, akhirnya kentekan bekal ya terus. Artinya Khandaq itu sebetulnya enggak menyelesaikan masalah, meskipun kalau ditarik-tarik seakan-akan Khandaq itu segala-galanya. Karena orang Islam tidak bisa keluar dari Khandaq dan dikepung bisa mati kelaparan sampai 26 hari. Nah ini di sini kelihatan Nabi itu Nabi sholat malam masyhur. Sholat malam 2 rakaat. Ya Allah, jika engkau tidak menolong kami, gak nolong kula mbek para sahabat, sing roh nak jenengan pangeran kok gugu. Mun terus nang kok ora ono sing darani jenengan pangeran. Jadi pangeran niku. Jadi Nabi doa itu 2 kali di perang Badar dan perang Masyhur. Ya Allah, intuhlik hadil isobata lam tubat fil ardi ba'dal yaum. Oh, paringi kalah gak kok. Resikune kira di pangeran. Resikune jenengan gak di pangeran. Karena yang tahu kalau Allah Tuhan itu Yaman itu ya hanya Nabi dan para sahabat. Kalau itu mati sudah nggak ada yang tahu kalau Allah itu. Nah itu terus Pak Arsalna Ali beriha wa junudal lam. Allah menugaskan angin. Makanya istilahnya Arsalna riha. Saya mengutus angin. Sekarang bisa nggak kalau angin nggak punya akal bisa diutus? Nggak bisa diutus karena punya akal. Kalau nggak punya akal dia nggak bisa bilang iya juga nggak bisa tepat sasaran, sekenanya saja. Wong Nabi, wong kafir mau kacek sekian gitu. Kalau anginnya nggak punya pikir kan sekenanya saja. Tapi mesti tepat sasaran karena bisa mikir. Makanya sampean tuh saya yakin, yang ngaji saya di sini itu jarang yang jadi wali. Karena dengan alam itu musuhan. Lho bumi ora mantel mek kowe piye? Kowe darani diakal, bumi barang ra diakal. Lu mantel dong, wong darani ra diakal lu mantel. Gitu. Padahal jangan kira bumi yang kita injek itu tidak bisa mikir-mikir. Pitik sing mbok sembelih aja. Mungkin kematian pitik ini lebih menggoncangkan aras timbang matimu karena ini baca tasbih kamu tidak baca. Nah. Makanya saya setuju yang halal itu pitik karena rada berdigasan. Mencolot sana, mencolot sini. Itu pernah ada seorang nabi itu karena dicopot apa itu semut itu bahasa Indonesia semut itu dicopot semut dibakar sama nabi itu Allah tersinggung total tak ummatan tusabbih kamu membunuh umat yang membaca jadi makanya ini tak
wari jadi wali kok sithik. Karena wali itu juga ada KPU-nya, ada pendaftarannya. Oh iya, wali itu resmi, gak bisa kamu jadi wali mentang-mentang neng kamar, rambutmu gondrong, terus embor atau waktu terus wali, dukun tuh neng ngawur. Gak bisa, wali itu ada timnya, ada yang ACC, ada yang makanya ada Sultanul Aulia, ada rajanya, ada ketuanya. Makanya masyhur di mana kemana kayak ono wali anyaran belete terbang, dia nggak ngerti nak ngisor ono ketuane, ono Abdul Qadir masyhur di mana ceblok. Ditanya ya Abdul Qadir kenapa orang ini ceblok? Ya ini pemuda anyaran jadi wali so terbang, gak ngerti ngisor ono ketua, makanya tak gredel. Karena sembrono dia terbang nggak lihat-lihat. Iya nggak lihat ketua. Kalau terbangnya di sini aman. Wali itu ada ACC-nya, enggak bisa sembarang orang jadi wali, harus ada enggak. Makanya layak riful wali, lalu yang tahu wali ya wali, karena tahu jenisnya ada. Ini ya usah daftar. Demenisin maksudnya. Udah usah daftar wali, sudah gini-gini sudah ada ini sudah. Nah ini saya cerita biar saya nanti kalau ketemu Allah itu sudah tidak kena hisab, karena sudah saya jelaskan ilmu Quran yang saya bisa. Di antara ilmu Quran yang mungkin orang lain tidak tahu, tapi ahli Quran tahu semua seluruh dunia ada. Quran nggak pernah nganggap alam ini mati. Semua alam itu bisa punya rasa. Makanya Quran ngendikan wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahu. Sesuatu yang di seluruh alam raya ini semuanya baca tasbih, tapi kamu tidak paham cara bertasbih mereka. Lucunya kita sebagai ustadz, sebagai kiai sering cerita. Allah menugaskan angin, lalu angin ini menghancurkan pasukan orang kafir. Sekarang logikanya gampang, menugaskan dan tugasnya selesai secara baik dan sempurna. Lalu kamu menstatuskan angin ini tidak punya akal. Aneh nggak? Pikiran seperti itu aneh. Aneh. Wajunu dalam taruh. Makanya apapun salah kita, jangan pernah tidak berpikir ala Quran. Terus kamu bilang, angin kok iso mikir, kamu jangan bilang gitu. Memangnya kamu di mata Allah bedanya apa dengan aku? Kamu adalah seonggok tanah yang sekarang jadi manusia. Yang menjadi darah kamu adalah asupan-asupan gizi. Coba misalnya kayak mangan, gara-gara mangan daging jadi darah. Daging, sapi ini dewe mangan rumput. Rumputnya dewe tumbuh dari tanah. Kita itu tidak bisa menghindari materi yang berupa apa? Tapi kita dengan seenaknya bilang tanah ini kita injekin, kita tempat maksiat. Makanya pulau itu saya yakin husnudzon sama Allah. Nanti kuburan saya itu baik-baik saja. Karena dari awal saya berpikir seperti ini. Jadi apresiasi saya ke tanah itu bagus. Pasti nanti saya dapat apresiasi yang bagus juga. Aku kan biasa dari tanah rati akal. Kemudian gue diungkel-ungkel, dendam. Masyhur itu di hati-hati sokai. Bumi itu dendam sama orang yang maksiat. Awas ke zaman yang bumi enak wae maksiat. Saiki kecekel aku prakas. Wasa saja apa Kang Usman ben wae jajal. Jadi nah, kita harus berlatih berpikir begitu. Supaya satu jadi wali yang gampang. Dua melihat sunnatullah itu menjadi mudah. Bukan ajaran yang betul. Nanti melihat sunnatullah itu menjadi mudah. Contoh gampang sunnatullah lebih mudah itu begitu. Dulu misalnya ada orang besar meninggal, entah ada alamat alam, entah itu gempa, entah angin ribut. Mulai dulu ya seperti itu. Karena alam ini merespon. Orang kuno di sana ada prahara, misalnya lintang gitu. Tapi sekarang itu jadi ilmu perdukunan seperti itu. Karena saya ngomong gak wali, akhirnya jadi dukun. Segera percaya intelektual tapi rawali, akhirnya sekenanya saja kalau membalas pikiran-pikiran seperti itu. Ini kembali ke perang. Nabi itu umi itu nggak kerso mikir, dia sudah setelah 26 hari Nabi sholat 2 rakaat. Filai latin barido sangat dingin. Saking dinginnya Nabi memanggil satu sahabat pun nggak ada yang berani datang. Sudah dingin dikepung orang kafir. Tapi Nabi santai aja tetap sholat. Di antara sholatnya berdoa kan. Ketika doa hanya sekian menit, nggak sampai jam, angin ribut datang. Fa'akla aku turohum. Wa khiyamah, orang kafir itu lalu-lalu. Nabi nimbali sahabat gini, cung, jadi delok posisi pasukan orang kafir saiki piye. Enggak ada yang mau. Karena sahabat itu juga makan beberapa hari kedinginan. Bayangkan sudah tidak makan,
Kedinginan. Kayak apa? Enggak punya tenaga sama. Udah gitu ketakutan. Karena pasti mati kalau keluar dari kota pasti mati. Oh musuh ini beringas semua. Dulu enggak ada polisi, enggak ada tentara, enggak ada PBB. Kalau namanya perang pasti mati. Karena enggak ada yang nurut. Padahal sing nyelok Kanjeng Nabi ora ono sing nurut. Jadi Kanjeng Nabi dia tahu ora dituruti sahabat. Kiai ra dituruti santri mau bingung. Kanjeng Nabi tahu ora dituruti. Betul loh, com sapa sing gelem ra sampai 3 kali. Akhirnya Nabi terus muntah nyebut nama. Hudzaifah aja ini. Karena Nabi menyebut nama, mau tidak mau dia akhirnya ya berangkat untuk disebut. Jadi Hudzaifah aja ngene. Cara Nabi ada muni asal sahabat, akulah ya ratani. Mari jenengku disebut. Jadi kenangannya dia apa? Tangi ya gara-gara namanya apa? Disebut. Kalau enggak dia juga rencananya enggak ikut di sahabat. Karena dia disebut maka dia tanya. Ada apa ya Rasulullah? Jadi cek pasukan wong kafir posisinya. Tapi kamu enggak boleh melakukan tindakan apapun, apalagi saya ulang lagi, kamu enggak boleh melakukan tindakan apapun, apalagi artinya itu menjadi fikih bahwa ketemu orang kafir harbi pun tidak selalu perintahnya itu itu jelas di hati-hati. Lane ngaji, terlalu jadi ekstremis. Setelah di pasukan orang kafir, terus lupa aja semua. Bahkan orang kafir itu nggak tahu apa yang dipegang. Termasuk ada orang kafir yang ketuanya Abi Sufyan itu megang putih. Ya fulan, ayo udah pergi. Jadi putih Pak. Saat itu momen yang tepat saya bunuh ketuanya orang kafir. Andai kan Rasulullah tidak ngendikan kamu tidak boleh melakukan apapun. Sejak deh, ambil semua Abi Sufyan. Buat itu bener-bener wajib kan. Setelah kacau balau, terus orang dijak mire gak mau. Abi Sufyan bilang gini, saya ini ketua kalian, kalau kamu gak mau mire, saya dulu yang mire. Ini sudah ada benar, perang ini sudah ada benar, ini ada kekuatan langit, terus gak mungkin kita teruskan. Mulai Abi Sufyan. Mulai terus, liane mulai. Setelah liane mulai, Hudzaifah datang, matur. Ketika tahu Hudzaifah datang, Rasulullah itu dia pakai serban, pakai kemul, bukan serban. Nabi itu kalau serbanan sekenanya, jadi kalau kemul tidur pakai dipakai. Tidak kayak dia sekarang harus macam berpenampilan dari yang warnanya gini. Nabi sekenanya saja. Makanya kalau di Fathul Mu'in ada keterangan sholat itu disunatkan pakai rida. Kalau nggak ketemu rida ya tampar tidak apa-apa. Karena ulama dulu itu adanya ikhlas nggak penampilan. Kalau sekarang mana mau? Sama cari di Mu'in orang sunat pakai rida. Kalau enggak cukup tampar. Jadi pakai rafia ya nggak apa-apa. Tapi jangan kedap ya, mau dipakai aja. Itu dulu orang masih sadar itu karena memang dulu nggak ada penampilan. Sekarang kan penampilan. Kombinasi dengan jasnya, kalau podium posisi harus ini, kalau khutbah itu bersunat, buah enggak rarong. Pokoknya kalau dulu nggak ada. Nabi biasa sholat pakai kisahnya kembal biasa. Bahkan kata siapa? Abdul Mas'ud dia menangi Nabi itu sholat sarungan. Terus diikatkan di bulunya. Sarung tok satu, nggak punya sarung tok satu, terus diikatkan di bulunya. Kayak orang-orang kuno dulu. Itu biasa. Jadi Abdul bin Mas'ud itu pernah datang ke masjid. Dia itu bawa serban, bawa imamah, dicap candal. Imamahnya di candal, serbannya di candal. Terus dia sholat di samping wahid. Era tabiin, sahabat itu ada yang menangi tabiin dikomentari. Kiai kok sholat gitu. Masyhur itu hadis itu di Bukhari sama tidak. Abdul bin Mas'ud marah-marah. Kue darani serban sunat itu perkara kelar keadaan sudah baik-baik saja kita kelar untuk serban terus darani sholat itu nganggo serban. Iku mergo sunat atau mergo kowe kelar kudu. Dia marah-marah. Aku zaman Nabi itu biasa sholat mau sarungan sitok diikat di bumi. Dulu gak berani kita bilang serban sunat, keadaannya seperti itu. Roh sebagai aku sholat ini, tidak tahu. Berbong bodoh, roh sidik uang serban. Dimaki-maki sama Abdul bin. Makanya ini pelajaran bagi kita. Kadang-kadang kita menyunatkan satu ibadah ini agak berdasar fakta, tapi berdasar selera. Sekarang orang rame-rame umroh karena kita hidup baik-baik saja, makanya kita menyunatkan ini. Zaman lonto mungkin yang wajib yang mengusir lonto tidak umroh.
Oke, kita sepakat pakai serban itu sunat, tapi tidak sesunat menghidup-hidupkan ilmu. Karena tadi bahaya kalau ilmu ini mati, kemudian orang yakin serban itu wajib, sehingga yang sholat pakai hem dianggap batal, yang sholat pakai celana dianggap batal, yang sholat pakai pakaian alaiya. Makanya ulama itu selalu berkonstitusi jangan ada tradisi ijab malam yajib. Kalau tidak wajib ya selamanya tidak wajib. Sehingga Abdul bin Mas'ud yang sahabat saja jarang pakai serban. Karena iling-ilingan nak serban itu syarat sah. Paham ya? Andai kan zaman itu sahabat pakai serban semua, tabiin ya pakai semua karena dikira syarat sah. Tabiin ya pakai semua. Kita pun pakai semua. Kira bakul bakso serbanan, tukang satpam serbanan. Nanti beda nih Kiai Mbak Rabia itu. Dari Pak Madura, orang Mekah, orang Juban dicucuk yang kono Kiai ini, bareng sak bandara kok Juban kan. Terus leren deh. Jadi aku anekdot tapi tenang. Terus dileng sampai kancane sing Madura sing modok Mekah suwi. Ning kene iki Juban kabeh, tapi ora mesti kiai sembrono. Oh iya. Lagi ngelereni salamane. Nah ini saya teruskan ya supaya sampai jadi wali. Kok gampang daftar kan? Kroninan be aku lah. Ayo wali ora ono kroni. Fa arsalna alaihim riha wajin dalam itu Nabi sholat di depan para sahabat yang kedinginan. Setelah pasukan kafir dikalahkan oleh angin, dikalahkan oleh malaikat yang enggak kelihatan. Akhirnya sahabat itu sadar. Tetap itu kekasih Allah be orang. Ketika Salman Al-Farisi punya ide kontak, seakan-akan dia lebih cerdas ketimbang Rasulullah. Betapa brilian pikirannya Salman Al-Farisi. Seakan-akan Nabi Yunus gak iso mikir, Salman sih iso mikir. Pasukan orang kafir tertahan karena teori kontak, tapi hanya tertahan saja. Setelah dikepung ya kelaparan meh mati. Nabi para pangeran, Nabi ku mau mikir, mergo para pangeran. Buar sahabat roh tenan Nabi sholat langsung angin teko. Jadi sahabat habis itu. Apa kita mikir rugi terus sahabat tuh sampai di Jokodak barang kita di pasaran. Makanya pertanyaannya sekarang saya ini pasukan orang kafir itu mulai mergo kontrak sama mergo angin mulai ke jogeman gede wali sama wali reso mikir tapi para pengen kowe lho mikir ekonomi tenanan ambek uripku bahagia di bahagia mergo aku reso mikir carane bahagia ya ora roh. Kalau nanti kita keleti pakar metodologi sosiologi kita, Gus, teorinya apa? Jadi aku bisa mengumpulkan orang banyak ngaji. Aku bisa mikir. Nak gue sing ahli sosiologi kan bisa mikir cara pidato menarik, metodologi menarik. Ini ngumpul 10 kan. Padahal ini pakar sosiologi. Aku bisa mikir ngumpul wong kotok, wong kritik, sampai. Jadi memang syaratnya wali, aku bisa mikir. Kejelem, tak bisa mikir. Tak jamin jadi bodoh tadi. Itu cara wes sel-sel otaknya itu dibikin beda, reaksi tubuhnya juga dibikin beda. Nabi makanya Nabi disebut Umi itu ke ibu-ibuan gak iso mikir. Tapi ra krono bodoh, saking pareke pengiran. Ya Nabi santai. Sahabat tahu bareng Nabi sholat rakaat langsung angin tuh mereaksi. Semua alam mereaksi. Ini kekasih Allah dalam kegundahan mergo butuh bantuan. Angin ngerespon jajal gue. Karep Nabi yang gaduh, Nabi yang galau itu angin semuanya ngerespon. Makanya ini kan cerita. Itu menunjukkan kalau alam itu bisa mikir. Balik. Angin langsung tanda kalah kan. Sampai sahabat akhirnya sadar. Iya, Man Salman. Jadi saya tak alam cerdas, masalah kontak segala. Tetap enak rasa cerdas, tapi parah pengias. Selesai. Malah nih Pak Arsalna alaihim rihau wajib dalam taruh. Kalah. Mulai dari Abu Sufyan iman, gara-gara gak tahu. Alano Muhammad juga. Angger wis cara akal menang, dia menang. Mesti orang sesuatu. Dia dhisik ora bahasa ikra iso dia ngomong dhisik. Mesti orang kok menikahi ora iso ra dukun. Ya pokoknya Muhammad itu tetap ditulung oleh pengiran. Itu bedanya Nabi. Jadi beda cara berpikir Nabi ya beda. Sahabat ya beda, wali beda, wali ya beda. Wali itu unik. Apa? Pokoknya unik. Nah, gue daftar tapi aku ora yakin dia ACC. Pokoknya tak daftar.
Nah ini kan kisah nyata, makanya di Quran itu tidak ada Khandaq. Yang ada perang Ahzab, Ahzab itu jamu Hizbin. Normalnya orang Yahudi Nasrani itu kan musuhan, tapi mereka koalisi melawan Muhammad. Nasoro, Najron, Yahudi, Quraisy, kafir Quraisy Mekah itu kan 3 kekuatan besar semuanya sepakat melawan Rasulullah. Makanya disebut Ahzab, pasukan koalisi. Normalnya itu Nabi kalah. Salman Al-Farisi bikin Khandaq dan lucunya, anehnya Rasulullah setuju saja karena itu baik secara akal. Karena Nabi itu bukan anti akal, ya setuju. Tapi Allah ingin membuktikan bahwa akal itu tidak segala. Akhirnya orang kafir kalah itu bukan karena Khandaq, tapi karena fa'arsalna rihau wa junudal lam taru. Kalahnya karena angin yang ditinggalkan Allah. Jadi kalau Nabi ngeluh itu angin itu merespon, semuanya merespon. Contoh gampang gini, ini contoh gampang. Ketika perang Khandaq tengah-tengah itu kelaparan semua. Jabir itu masak hanya wedhus kecil. Dimakan orang 6 saja gak war, ini dimakan orang 300. Itu Nabi itu hanya datang ke pawone Jabir itu ke dapurnya. Kamu jangan buka di rumah kamu. Kira-kira ya tunggu lah. Bareng dibuka Nabi, dibilangin, kamu harus cukup orang 300. Itu alam merespon jadi cukup. Nabi ngendikan apa saja itu direspon oleh. Karena ini sih ngendikan kekasih pengiran. Makanya masyhur riwayat-riwayat. Di Tareh ada sumur yang kering. Ketika Nabi mau ke Tabuk, sumurnya kering. Sama Nabi didoni langsung, airnya muncrat-muncrat lumber. Itu menunjukkan bahwa alam itu merespon sama kekasihnya Allah. Nah kalian ini orang yang nggak kenal alam sama sekali, tapi ingin menguasai. Jadi pasti dendamnya luar biasa alam. Alam-alam ini pasti dendam luar. Umpama orang istighfar harus tuntas. Jadi jangan kira, makanya saya mengingatkan jenengan, kita nak kepengen mukmin sejati, itu latih iman itu dilatih bil ilmi dengan ilmu. Caranya apa? Lihatlah Nabi Adam. Dia itu tahu betul kalau dari tanah dan asal manusia itu dari materi. Sehingga kamu tidak bisa menstatuskan tanah benda mati. Wong materi kamu yang punya akal pun dari situ aja kelihatan betapa sama sekali kita ini sama dengan tanah. Karena kalau kita materinya tanah, ya kita bedanya apa dengan terus begitu, terlatih. Makanya saya itu utang jasa ya sama namanya Syekh Abdul Hamid Khan. Dia ulama besar dari India yang punya karangan kitab Tauhid. Itu tak ingat-ingat tuh saya sampai sekarang akan ketemu Allah suatu saat itu lewat diantaranya kitab. Begini kalau beliau muji iman. Di rumah ada tenang. Wes paling gak wis wali-wali kelas RT lah penting daftar. Paling gak di anak wedok ya wali, pokoknya wali. Wali nikah cek wali ya apa wali kota apa saja lah semuanya yang penting wali. Abdul Hamid Khan itu telah beranggi. Manusia itu kecerdasannya itu akan termahjubkan, akan terbodohkan oleh adat istiadat yang dia lihat terus apa. Sehingga orang misalnya bilang kalau ayam dari telur itu mungkin. Karena selalu ayam itu lahirnya dari telur. Ya terus akan bilang begitu. Kalau ada biji asam gitu, terus orang bilang ini biji nanti jadi pohon besar. Karena selalu ada biji asam yang tumbuh jadi besar, orang bilang oh iya. Telur juga gitu. Telur itu kan benda mati tapi ini nanti jadi ayam, gigasan terbang ke sana kemari. Terus ayamnya dewe besar, nanti selingkuh ya punya anak itu. Orang ya percaya. Coba pertanyaannya adalah percayanya ini karena itu mungkin dan manusia bisa bikin. Apa percaya karena sering melihat? Ada dia mengatakan mungkin tuh karena dia bisa membuat. Apa percaya karena sering melihat? Sering. Tapi dari segi dia tidak bisa bikin itu artinya mokal tidak bagi otak dia. Mokal kan dia sendiri tidak bisa bikin loh. Meskipun sering terjadi apa manusia bisa bikin tuh terjadi ya? Tidak kan? Belum asam jadi besar, apakah manusia ikut bikin? Tidak kan? Berarti ketika dia bilang mungkin, hanyalah karena menyaksikan itu sering terjadi, bukan berarti dia membuat. Oke, berarti dia tidak memberi kontribusi sekali dalam status mungkin dan tidak mungkin. Tapi ketika kamu bilang, batu kecil ini, kerikil ini itu dalam kemampuan Allah bisa mengeluarkan sapi. Kamu dianggap gendeng nggak? Gendeng, karena belum pernah ada kerikil kok melahirkan sapi.
Mana mungkin batu kok terbelah terus melahirkan unta? Enggak mungkin. Nyanyiannya Abdul Hamid Khan nyanyi uteknya manusia. Kok lucu? Ketika telur jadi ayam, kan dia sendiri tidak bisa bikin. Harusnya bilang mukhal dong. Berhubung sering terjadi, terus dia bilang mungkin. Terus saat bilang mungkin tuh dia ikut bikin apa? Enggak dijawab. Enggak kan? Artinya apa? Natijahnya, kesimpulannya dia tidak bisa kan? Dari telur jadi ayam dia tidak bisa, dari batu jadi ayam dia tidak bisa. Sama-sama tidak bisa. Terus dia dengan engkeknya bilang ini mungkin, ini tidak mungkin. Bagaimana mungkin orang yang tidak ikut menciptakan kemudian ikut urun menstatuskan ini mungkin, ini tidak? Paham ya? Loh, paham terang tuh. Apa jadi wali orang ini gampang nanti dipertimbangkan, nggak harus sampai nisot terus. Karena nanti kalau tauhid Anda benar, nanti pasti ada nurnya. Ketoro untuk nurnya. Jadi nur tertentu ini yang menjadikan kamu sah untuk minimalis. Enggak mau daftar semua. Iya kalau sudah tauhidnya benar pasti ada nur. Nanti gampang lah sudah ada nur. Jas abena idihim wa imanim gampang. Daftarkannya lebih gampang kalau sudah ada nur. Rumah amalik. Sekarang telur jadi ayam dengan batu mengeluarkan ayam. Manusia ini sama-sama mungkin enggak menciptakan maksud? Enggak. Tapi kenapa dia bilang ini mungkin? Ini tidak mungkin. Nah itu beda kalau sama cara berpikir Nabi, cara berpikir nubuah. Tetap bilang gitu. Bok sering ada telur dari ayam, bok sering ada ayam dari telur dibolak-balik. Tetap bilang hada birodatillah, hada itu Nabi. Bok berjuta-juta peristiwa, bermiliar-miliar peristiwa. Setiap ada peristiwa telur melahirkan ayam atau ayam mengeluarkan telur tetap hada birodatillah, hada ini karena Allah. Sehingga ketika seorang Nabi diberitahu Allah, leh soleh, kowe iku nabiku. Andane ya kaum nak gunung iki iso lairno unta. Nabi soleh yang meninggal. Cara kowe sing dites dadi nabi, tenane Gusti. Mulane kowe ora dipilih dadi nabi, perkara reaksi kamu pasti buruk. Tenane Gusti. Menawa malah takut ndak jenengan saged. Sambil bledek ya saged calon nabi sik gobloke kok. Makanya mukjizat itu kata para ulama, di antara sirinya mukjizat adalah orang diingatkan ulang bahwa Allah itu punya kekuatan ala kulli syai'in qadir ketika manusia sudah lama lupa. Yaitu akhirnya Nabi Soleh itu mukjizatnya apa? Onta keluar dari apa? Batu. Jadi manusia orang mungkin wong watu kok ngetokno onta. Lah saiki apa ndok ngetokno pitik udene melok gawe. Ora melok gawe kok melok biji. Aneh gak? Nah, kok nek iman wis bener nanti ada indikasi nur kamu naik. Nanti gampang lah tak daftarkan. Tapi ini bener. Itu disebut yaumatarul mu'minina wal mu'minat yas'a nuruhum baina aydihim. Nur itu nurul iman wa nurut tasbih. Makanya kata Imam Syafi'i setiap ulama itu wali, tapi nak wali tidak mesti. Karena gak mungkin orang tahu ilmu sedetail itu kok enggak. Itu walinya ulama dengan wali yang profesional wali itu tetap saja kalau setiap ulama itu gak perlu diuji masuk nopo jadi pitik ra usah lagi malah bae iso balekno kok repot. Tidak saya ulang lagi, ini penting saya utarakan supaya orang, makanya saya itu berkali-kali menurut saya menjadi berbeda. Lah wong mau roh tok kok biji, roh itu artinya tidak menentukan kan. Waktu gale ngeten nggih. Misalnya ini saya pegang misalnya loh, ini saya pegang pulpen. Pulpen ini benar-benar dalam kendali saya. Ya kan ini pulpen kan dalam kendali saya 100%. Terus saya tanya gini ke Mustafa. Wis aja go tenah ya. Juga tenah kusulah tata. Mus. Pulpen ini mungkin hancur apa enggak? Dia jawab kayak. Mesti nak dia itu wong sing rasional. Dia terserah jenengan sing. Tapi gak anak Mustafa enggak jawab. Oh, tenang, jadi kan ngajur mesti iman. Orang melok duwe kok kalau nonton. Sebetulnya manusia di alam raya ini semuanya penonton, nggak ikut mengendalikan alam kita, tapi kecangkeman ini mungkin ira mungkin orang pangeran mangkel. Coba goblok orang melok duwe kok melok. Paham?
Aneh gak misalnya pulpen yang saya pegang dan semua urusan pulpen tentang saya terus kayak melok komentar. Wah gak mungkin pulpen didol terus kesayangan ini. Orang pada tuh kok kecangkeman. Orang mungkin dibuat nih WC wong senengan. Ini ramu terserah aku tau sih. Sehingga ciri khas ahli sunnah wal jamaah dulu. Si Allah itu ya Allah ya palu mayasa melakukan apa saja diingat wong sing duwe. Sehingga ketika ada berita bumi hancur ya kita aman. Nah, ketika ana unta keluar ke watu ya kita aman. Nah, ketika apa itu dirijine Nabi mengeluarkan air ya kita aman. Semuanya ini cara manusia kan mohal, tapi nyatanya mungkin. Nabi Soleh ngetokno unta ke watu. Nabi Muhammad ngetokno banyu kok dirijine. Diminum orang siapa saja dah. Iku guling karena kudrat Allah itu gak ter. Mergo kowe darani pitik keluar kondom, ku yo mok darani mergo sering terjadi, bukan berarti Anda ikut mencet. Tentu ya Nabi dan orang soleh yang kita percaya. Terus kata Abdul Hamid Khan begitu. Andai kan kayak kelungsu asem dan belum pernah terjadi bahwa kelungsu itu jadi asem. Terus ngomong nawong, kelungsu ini supaya jadi wit gede. Nah wis gede dirangkul wong papate ora sedek. Wong-wong darani mukhal ta ora. Andai kan belum pernah terjadi sama sekali. Mukhal itu barang cilik kok iso gede modot dhewe sing narik sapa mesti cangkeman. Berhubung sering terjadi, oh ya mungkin biji asem. Dan ketika muni mungkin itu modal apa? Mungkin ora melok. Kita latih iman sih. Kena iman ngono tenan dadi wali tak jamin. Wong kok diasese wali liyane ya kok gampang iso disidak ngono apa? Mesti ana sing drengki ra setuju. Gak iso Gus, iku tekean bener lagi rong dino kok diwalekno. Harus teruji. Nah, karena Rasulullah itu dekat dengan kudratullah yang seperti ini, ngadepi wong kafir ribuan ya Nabi tenang ae. Cara Nabi wis sret. Cara Nabi gak manis. Nabi kan gak tau cangkem elek koyo kowe. Cara kowe yo mesti cangkem elek musuh sak kuku ireng. Tapi Nabi kan gak tau ngendikan elek. Jadi ketika pasukan wong kafir besar kayak apa Nabi ya tenang ae. Sahabat yo asline yo kaget. Ini gimana musuh sebesar itu Nabi tenang ae. Karena Nabi dengan kudratnya Allah itu dekat sekali sehingga cara Nabi yo cemen aja apa. Wong aku para pengen. Tapi sahabat kan grogi bikinlah kontak. Nabi ra usah dipikir kontak, mergo Nabi paham kudrahe apa ngono lho Mas, paham to? Jadi Nabi ra usah cerdas gawe kontak karena ini pikiran manusia. Nabi cukup nganggo kedekatan dengan Allah sing dengan kudro yang mutlak itu cemen kabeh musuh. Musuh akeh iku cemen kabeh. Paham Mas? Iku sirine kena apa Nabi ra perlu cerdas gawe kontak. Kok mentang-mentang wis parek. Aman kok kan apa? Kowe nek iso ngono tenan yo wae. Mulane kok Imam Nawawi yo iso dekne salat ning Damaskus. Ya wis biasa nak kangen moro Ka'bah nek Ka'bah padahal Syria Mekah penerbangan 4 jam. Itu biasa Imam Nawawi salat ning Mekah. Ya biasa wae cara dekne bagi Allah gak masalah, cara dekne ora masalah bekasih. Ada wae. Wong muridé tahu curiga Imam Nawawi masyhur. Imam Nawawi sing aran majmu, padahal dia tidak terkenal wali kayak Syekh Abdul Qadir Jilani. Mungkin kewaliannya terkenal Syekh Abdul Qadir Jilani. Dia itu kalau sholat, kalau sudah sinau, ngarang kitab. Kalau ngarang kitab jeda itu wudhu. Wudhu itu dari muridnya itu gak ada. Setelah gak ada, muridnya sesuai curiga. Sekian hari kok gitu. Lama-lama muridnya itu melok. Nah, cukup melok tawaf nih kak. Muridnya kasut. Barang tuan Ka'bah, sudah sampai selesai. Terus balik lagi ngarang kitab. Udah ngomong gini. Ya jadi cerita ini aku cerita. Tapi karena dia walinya karena ngarang ya, karena dia jedanya itu butuh terus toa pulang lagi. Terus Syria Mekah penerbangan 2 jam. Karena orang-orang ini dekat dengan kudratullah yang masih orisinal. Kowe gak awalnya sedaran mohal lah, wong kok iso miber ya mohal tenan. Muarat ngene orang warisan kok suka mohal keterusan tidak itu. Jadi ini sudah sesuai keyakinan kamu. Makanya Nabi itu mulai dulu beda. Nabi itu unik, kedekatannya dengan Allah itu unik. Makanya spesial. Jadi paham ya? Jadi nggak apa-apa kalau kamu jadi peneliti sosial, perang kontak itu penting dan sejarah bikin kontak juga penting karena ini strategi perang yang luar biasa. Tapi wong-wong para pangeran, wong coba warai. Strategi.
Ngono Mas. Yes ben khas. Omar kepen apa? Baru tak kenang ceritanya kiai termasuk ceritanya bapak kula Pak Hamid Bedowi semua kiai. Jadi nak cerita Bung Tomo datang ke Mbah Hasyim Asy'ari tanggal 7. Mbah niki harus penyerangan dimulai. Dari Mbah Hasyim jawab, "Kula niku keramat tapi mboten urusan langit. Sing urusan langit itu Mbak Abbas buntet Mbak Abbas Cirebon. Tanggal 11 mawon mungkin Mbak Abbas teko perang mulai. Mbak Abbas mergo bagian nyebul pesawat. Mbak Abbas buntet. Niki cerita. Jadi tetap jenderal-jenderal itu belum pernah ada yang mati kecuali di 10 November. Karena kekuatan wah itu tak usah latih militer, malah latih militer. Ini halawali malah latih militer. Training para kiai dalam mempertahankan bangsa dan negara. Kepen Mbak Makros terkenal kacang hijau dan di tentara ya kepen Mbak Hasyim terkenal keramat itu ya kepen Mbak Abbas ya malah bebok training tidak bisa. Banyak orang-orang yang masih keramat seperti dikepung musuh yang mutu santai wae membaca ayat tertentu. Lah soal kowe ra iso, nyatane aku ra iso kowe kok dipadakno. Ternyata kok ada barang sing ora padha. Karena tadi andai kan manusia dengan kudrah ulanya Allah pasti yakin Allah ala kulli syai'in. Jadi misalnya bumi yang kamu pijak dulu nggak ada menjadi ada, itu kan kudroh yang luar biasa. Dari tidak ada menjadi ada itu kan bukti kudroh Allah yang luar. Setelah bumi ini ada, diperintahkan oleh Allah kamu harus begini, harus beredar di garis falakmu sendiri, di garismu sendiri, di galaksimu sendiri. Nyatanya bumi konsisten. Ini menunjukkan kalau semuanya itu terkendali oleh Allah dan merespon perintahnya. Andai kan langit dan bumi benar-benar tercerabut dari perintah Allah, pasti bumi ini kacau. Ini disebut innallaha yumsikus samawati wal arda an tazula wa la in zalata in amsakahuma min ahadin min ba'di. Allah yang mendalikan langit dan bumi. Sekali Allah enggak berkehendak. Tapi tadi kita tentu manusia, sehingga cara kudram kita ya kayak Salman Al-Farisi. Ya kalau ada apa-apa yang kita pakai akal, karena punyanya kita akal. Kebetulan akal kita terbatas ya enggak apa-apa. Tapi kamu jangan menafikan kudrohnya Allah yang pula kudroh itu. Itu disebut ansa'aha awalama. Jadi Quran melatih kita, kita kepengen jadi wali iman sendiri. Bayangno kudroh sing pula, bayangno kudroh sing yang mau misalnya ngeten. Orang Yahudi itu yakin Isa itu anak zina karena lahir tanpa bapak. Orang Nasrani kebablasan kalau tanpa bapak ya bapaknya Tuhan. Maka ini dua kegoblokan yang sama-sama masalah. Terus Allah mengingatkan rausamu, nak kue janggal ono anak tanpa bapak. Ini dia memukhalkan wujudnya Adam itu malah tanpa bapak, tanpa ibu. Makanya Allah menanggapnya enteng saja. Inna masalah Isa inna ya mukamatali Adam. Kholaqahu min turab. Nah Isa itu cek ono lumayane, piye cek ono boe lah Adam malah tanpa bapak, tanpa ibu. Bahkan materinya tidak sejenis yaitu min turab dari debu. Nah, dengan terlatih gitu kamu akan terlatih dengan kudroh. Nanti kalau terlatih terus kamu bisa keramat kayak Imam Nawawi. Jadi nak kaji cukup. Ini kan saking nekor. Kalau orang-orang pemasukan malah repot. Jadi sudah ada samiber tapi tauhidnya benar. Kalau samiber kan bisa bertabrakan dulu malah repot. Jadi biasa lah. Cuma kalau ini mau ngelatih. Latih cara iman saja. Makanya sampean jangan janggal ketika dipendem ning bumi, aku piye nasibe. Ya tetap bisa mikir. Ya mau pangeran gawe contoh ketika kita janin itu kan kayak wis janin meteng mbok muengkek renang bareng. Kok gak mati. Ya ning jero janin wis angel golek oksigen malah mbok main renang. Repot ora? Tapi Allah bisa ngatur sistem janin ketika mboke ku renang. Orang teh oksigen, umboe engkek nopo. Tapi Allah punya cara mengelola kehidupan dalam kandungan. Makanya kamu jangan janggal bagaimana cara Allah mengelola kehidupan ketika kita sudah di alam kubur. Karena Allah bisa membuktikan mengelola kehidupan ketika di
di raga, di janin, di rahim. Begitu juga Allah bisa ngelola, misalnya anak boyo mendok ning gone dipendem Mas. Boyo nak ngedok dipendem. Allah bisa ngelola kehidupan di bawah tanah. Bareng lahir boyo cilik ya lahir iso metu kota. Artinya singkat cerita Allah bisa ngelola kehidupan di mana saja kapan saja dengan caranya Allah. Toh zaman saya hidup begini, kamu hidup begini ya udah ikut ngelola kehidupan kamu. Kok iso jogoro? Tidak juga, yang sekarang jaga juga. Kenapa kamu janggal ketika hidup di alam kubur? Ya biasa saja. Karena nak dongo Gusti samina wa atona pokoknya amanah dan pokoknya amanah billahi dzahirun wa batin. Ora usah kecangkeman amanah billah tuna ilallah pokoknya cocok ra cocok, paham ra paham, masuk akal ra masuk akal pokoknya muni amanah gitu. Karena ngono sesuai dadi wali. Paling enggak misalnya rawali kok Imam Nawawi ya bener lah iman itu. Karena tadi percaya dengan kudroh itu kudroh ketika Allah belum menciptakan apa itu kabeh terserah. Belum terkooptasi oleh hukum adat. Tapi hidup kita sekarang ini sebenarnya terkooptasi hukum apa? Hukum manusia mau lahir, kok manusia, kok kawin, kok jima, kok ini itu. Terus seakan-akan menjadi syarat kehidupan. Paham ya? Tapi Allah selalu bikin mukjizat-mukjizat baru. Misalnya tadi, ternyata ada saja misalnya ilmu kedokteran memungkinkan uang bisa di-cloning. Itu kan sudah mulai agak rubah dari mindset. Paham ya? Harus hubungan suami nopo istri. Sajane Allah nunjuk ngono gue iling-ilingan bahwa kaifiah tidak terbatas. Paham ya? Apalagi mukjizat kayak tadi kayak makanya zaman ana wong takok, kenapa mukjizatnya Nabi Soleh itu adalah unta keluar dari batu. Allah mau kepengen dijo. Bedanya apa kok watu ambek pondok utawa kok rahime sapi. Zaman pitik lahir pondok yo kuwi ra melok enggak. Sing gawe yo cara-cara kira ketemu Allah beda omongi. Kok baleni malih. Dok dadi pitik kowe darani mungkin dan biasa, kowe dhewe ya ora melok. Kowe ya ora iso. Watu nglairno pitik kowe ya ora iso, ya ora melok gawe. Kena apa sing ndok mbok arani mungkin, sing watu mbok arani ora. Ya mung padha ora iso. Bareng Allah gawe watu ngetokno pitik tapi darani oh mungkin Gusti. Barusan sehat. Lah nek ngono ora usah kecangkeman nonton mungkin dan tidak mungkin. Itu cara Abdul Hamid Khan. Lama sekali kita termahjubkan oleh yang kita lihat. Tapi insya Allah baru kayak mau ayat terus lalu Pak Arsalna nawa alim di kau wajib dan nawa lam taruh satu semua dua terus nawa. Pada zaman terlatih nawa terlatih iman ya iman dan kudri Allah Taala sing boten nawa Kalau kalau suwon misalnya sing jadi anak-anak kalau yakin suatu saat husnul khotimah sing duwe keluarga nakal wis yakin Allah itu kuwasa. Mboten enten sing mukhal pun Allah ngersakno niku. Lane temen iki ditutup wa kafallahu mu'minal kita tetep sing nyukupi kemenangane wong mukmin namung Allah Subhanahu wa taala. Soal ana teori wis pantes-pantese manusa duwe napa? Teori wis pantes-pantese darani cerdas. Tapi lucu-lucunan wae coba iman. Soale lucu-lucunan gak ada ikhtiar, misalnya lesu, pasti mau mangan ya kalau. Nah, tapi rasa yakin nak lesu hanya bisa dihilangkan dengan makan. Kok janggal nak orang topo 40 dino ramati biasa.